kami dari kelompok 6. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Jazal Aufa berperan sebagai Pak RT yang bijak dan ganteng. Saya Alif Tambis sebagai Pak Tartos, warga yang paling tua, jujur dan sinis. Saya Siti Rafiqatul Hasanah, saya berperan sebagai Ibu Sari, seorang ibu rumah tangga yang peduli lingkungan dan ramah. Saya Hasnah Fadila berperan sebagai Bu Neni, pedagang yang realistis dan sering absen kegiatan. Halo, saya Zainab Nisa. Saya sebagai Rani, remaja yang aktif dan solutif dari Karang Taruna. Saksikan video persembahan dari kelompok kami. Waalaikumsalam. Monggo Bu. Pak Darto. Ini tinggal Bu Sari ya, Pak? Bu Sari itu. Bu Neni. Ini. Biasa dia sering telat, Pak. Iya. Orang sih. Kalau ini Bu Sari alhamdulillah tepat waktu terus. Maaf ya Pak, saya telat. Oh iya, nggak apa-apa Bu, silakan duduk. Biasa banget Bu Neni sering telat. Nggak usah nyanyi dulu. Udah, yang penting kan udah datang semua ini pada itu. Nah, saya buka ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu sudah datang ke forum warga berbicara pada siang hari ini. Nah, forum ini Bapak Ibu bukan sekedar cuma rapat-rapat biasa, cuma menyimak apa yang sedang disampaikan, itu bukan ya. Forum warga berbicara ini sesuai dengan namanya warga berbicara. Nah, berarti para warga, bapak, ibu yang berbicara, berdiskusi, menyampaikan keresahan-keresahan masing-masing akan keadaan lingkungan di sekitarnya. Nah, dari diskusi kita nanti, dari keresahan yang bapak ibu sampaikan, pendapatnya bagaimana, nanti kita cari solusinya biar dapat jalan yang itu bapak ibu. Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir untuk berbicara. Ya, Pokoknya semua yang diresahkan itu dibicarakan. Sini kita bebas semuanya, pokoknya sama. Kalau semua suara itu dihargai. Nah, ini bukan paduan suara yang hanya tahu nyanyian lagu setuju. Iya Pak. Jadi topik utama kita pada siang hari ini, pada diskusi kali ini di forum warga berbicara ini, itu topiknya tentang kebersihan Bu, tentang kebersihan lingkungan, tentang penumpukan sampah, terutama di Jalan Dahlia itu. Jalan Dahlia itu yang kita, wow, parah banget itu. Nah, itu daerah Bu Neni, Pak. Oh iya, dekat daerah Bu Neni situ. Kita itu sudah 2 minggu ya terima keluhan dari para warga daerah situ maupun daerah yang lain yang lewat dari situ. Jalan Dahlia kan jalan utama itu, jalan yang buat lalu lalang. Tapi kok bisa itu di situ banyak pengesahan pengunjung itu? La ilaha illallah. Mungkin dari sini Bu Sari bisa mulai dulu pendapatnya gimana? Ya, terima kasih ya Pak RT ini untuk waktunya. Saya akan menyampaikan sedikit keluh kesah nih dari ibu-ibu
ibu-ibu dan bapak-bapak yang terutama ada di Gang Dahlia. Di Gang Dahlia itu Masya Allah Pak RT sampahnya udah sangat menumpuk banget ya ibu-ibu ya. Itu udah baunya itu ya Allah udah busuk banget Pak RT. Sampai anak-anak kita ya Bu, anak-anak kecil itu sudah pada keserang batuk-batuk Pak RT. Nah, kemarin ya Bu, ada ular tuh Pak yang keluar dari tumpukan sampah-sampah plastik itu tuh. Terus gimana itu Pak RT ya Allah? Itu sungguh sangat mengganggu warga ya, bapak-bapak ibu-ibu ya. Ya Allah, ngeri banget gitu ya, udah parah itu. Loh, iuran lagi. Kalau semua bergantung pada uangan, nggak ada gotong royongnya Bu. Percuma. Ini juga desa kita sendiri, ya kan Ibu, Pak Joko? Iya. Begini ya, bukan saya nggak mau gotong royong atau tidak bertanggung jawab, tapi hidup saya juga nggak ringan nih Pak Darto. Saya kan harus kerja memenuhi kebutuhan keluarga saya. Kalau saya nggak kerja, siapa lagi yang mau memenuhi kebutuhan keluarga coba? Nih, ini aja bapak ibu. Gimana kalau kita ngambil dari tengahnya aja gitu? Nih, kalau warga yang sibuk, kita cukup iuran untuk kebersihan. Tapi bukan cuma iuran, harus ada ikut sosialisasi lah, walaupun sebentar. Nah, itu cukup ikut andil lah ya. Nah, kalau ada yang punya banyak waktu itu ya usahakan ikut terjun ke lapangan gitu, gimana? Bagus banget ya ini idenya. Ya, saya setuju nih Pak RT sama idenya Nak Rani lagi ya Allah, pintar banget Nak Rani. Iya, ini saya setuju banget nih Pak. Nah, jadi itu gitu loh Pak Darto dan Bu Neni. Kita ini kan satu RT, kita itu jadinya kita itu keluarga seperti itu ya Pak RT ya. Iya betul banget. Kita itu keluarga, jadi kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah itu kita tuh nggak perlu ngotot-ngotot bertengkar seperti itu, nggak perlu. Jadi kan ada jalan lain yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini tanpa adanya pertengkaran seperti idenya Nak Rani ini tadi Pak. Jadi yang sibuk seperti Bu Neni ini bisa ikut iuran dan yang lainnya, warga-warga yang lainnya nanti bisa usul idenya, bisa ikut membantu membersihkan sampah-sampahnya, dan ibu-ibu yang lain itu bisa membantu memasak seperti itu untuk ngasih makan ke bapak-bapak yang ikut serta dalam membersihkan sampah-sampah seperti itu Pak RT. Iya ibu-ibu, ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu sekalian, jadi inilah bentuk ruang publik kita. Di sini kita bebas berpendapat, berargumen, memberikan keresahan-keresahan, mengusulkan keresahan-keresahan Bapak Ibu sekalian di lingkungan sekitar, berdiskusi bersama untuk mencapai solusi yang terbaik, untuk mencari solusi yang terbaik. Di sini semua suara itu dihargai, nggak ada yang berbeda, semua dihargai di bawah. Kita memang beda usia, beda latar belakang, beda keluarga, tapi kita di sini tuh sama-sama untuk menyuarakan pendapat, berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik. Kita memang berbeda, tapi kita mempunyai satu semangat, yaitu untuk membangun lingkungan yang layak untuk generasi selanjutnya. Itu Bapak Ibu. Saya kira pada kesempatan kali ini sudah terlaksanakan dengan baik, berjalan sangat lancar forum diskusi kali ini. Saya mengucapkan banyak
kasih kepada bapak ibu sekalian yang mungkin juga atas usulan-usulan dan pendapatnya atas masalah yang ada di lingkungan sekitar. Banyak salahnya dari saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Data, terima kasih Pak Data ya. Nah, misalnya terima kasih Pak Iya, Data. terima kasih juga loh, Pak. Pak Data jangan marah-marah terus ya Pak Data. Ya. Ruang publik adalah tempat di mana masyarakat bisa berkumpul, berdiskusi, menyuarakan semua pendapat secara bebas tanpa adanya tekanan kekuasaan dan kepentingan untuk pribadi. Dalam ruang publik ini, semua individu itu memiliki kedudukan yang sama untuk menyampaikan gagasan, kritik, aspirasi, baik secara langsung maupun secara lewat media. Dalam kehidupan demokrasi, ruang publik ini menjadi jantung untuk warga negara. Disinilah rakyat bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Entah dalam forum diskusi warga, media sosial, dan balai pertemuan. Semuanya bisa menjadi ruang publik ketika menjunjung tinggi nilai keterbukaan, kesetaraan, dan rasionalitas. Namun, keberadaan ruang publik tidak serta-merta aman dari sebuah ancaman kepentingan politik, kapitalisme media, hingga sikap toleransi yang bisa menggerus kebebasan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga ruang publik. Itu berarti kita sedang menjaga kebebasan dalam berekspresi, melawan disinformasi, dan membangun budaya dialog yang sehat dan bisa bermanfaat. Sebagaimana yang dikatakan filsuf Jürgen Habermas, ruang publik bukan hanya sekedar tempat fisik, tetapi arena komunikasi di mana opini publik terbentuk. Maka membangun ruang publik adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara yang peduli terhadap masa depan yang demokrasi. Riuh ya guys, mereka. Halo, kami dari kelompok Nah, saya berperan sebagai Bu Sari, seorang warga yang